Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di saat ini. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini. Hadirin rahimakumullah, mungkin tidak asing bagi kalian semua perkataan birrul walidain. Walaupun mungkin salah satu di antara kalian ada yang tidak mengetahuinya. Ketahuilah, birrul walidain di sini yang dimaksud yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah, berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib bagi kita semua. Tidak tahu siapapun orang tua kita, bagaimana pekerjaannya dan latar belakang sehari-harinya. Pernahkah terbayang di benak kalian bagaimana kesusahannya seorang ibu mengandung kita selama 9 bulan, selanjutnya melahirkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Tidak sampai di situ, ibu kita merawat kita dari kita bayi sampai saat ini dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Dan pernahkah terbayang juga di benak kalian bagaimana keluh kesah seorang ayah yang mencari nafkah, membanting tulang, berangkat pagi, pulang petang, bahkan ada sampai seharian yang tidak pulang untuk mencarikan kita nafkah dan memenuhi kebutuhan kita semua. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya, dan janganlah kamu menyembah selain, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk jangan menyembah selain dirinya, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Dan jika di antara salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah mengalami usia lanjut, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada kedua orang tuamu. Dalam surat tersebut Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan perbuatan yang tidak baik kepada keduanya. Dan Allah memerintahkan supaya kita mengucapkan perkataan yang mulia, perkataan yang baik kepada keduanya. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yaitu seorang pemuda dari Yaman yang miskin, yang tidak terkenal, yang memiliki penyakit kulit dan bahkan tidak ada yang mengenalnya. Tetapi Nabi pernah berpesan kepada sahabat beliau bahwa ketika kamu menemui Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa dan istighfarnya, karena Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Suatu hari Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk menemui Nabi karena ingin melepaskan kerinduannya, dan ibunya mengizinkan Uwais Al-Qarni, tetapi berpesan agar Uwais Al-Qarni langsung pulang ketika sudah menemui Nabi. Setelah mengalami perjalanan yang cukup panjang, Uwais Al-Qarni tidak menemui Nabi karena Nabi sedang memimpin perang. Akhirnya Uwais Al-Qarni langsung pulang karena dia ingat pesan ibunya untuk memintanya langsung pulang ketika sudah sampai ke Nabi.
Dan suatu hari ibunya ingin meminta Uwais Al-Qarni untuk mengantarkan pergi haji. Uwais Al-Qarni tidak bisa menolak permintaan ibunya walaupun mereka dari keluarga yang miskin. Akhirnya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Baitullah untuk berziarah di sana. Kita bisa memetik hikmah dari kisah tersebut. Seorang sahabat saja bisa berbakti kepada ibunya, dan padahal beliau seorang pemuda, karena jarang sekali seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya melebihi apapun. Walaupun kita seorang yang miskin, tetapi kita taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita kelak di akhirat. Dan janganlah sekali-kali kamu membuat kesalahan sehingga membuat mereka meneteskan air mata karena kesalahanmu, tetapi buatlah mereka meneteskan air mata karena prestasi kamu atau karena mempunyai anak yang soleh dan berbakti kepada mereka. Maka dari itu kita harus menyayangi kedua orang tua kita dan berbakti kepada mereka. Semoga Allah menjadikan kita anak yang soleh dan solehah, dan semoga kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita dengan kerja keras yang kita lakukan. Demikian khitobiah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.